Selamat datang di podcast yang sedikit menghantui, Sang Mane. Di tempat di mana suara bisikan terdengar meski kau sendirian. Di mana tanah Toraja tidak hanya menyimpan budaya, tapi juga rahasia kelam yang dikubur dalam batu. Ini bukan sekadar cerita, tapi panggilan dari masa lalu. Tentang dua tengkorak yang tak pernah benar-benar mati. Aku peringatkan, jangan dengarkan ini sendirian. Karena setelah ini, mereka mungkin memanggil namamu juga. Selamat datang di Dua Tengkorak di Lokome Bali. Sebuah kisah horor fiksi dari tanah Toraja yang akan membawamu ke kedalaman gelap. Tempat di mana bisikan adalah peringatan terakhirmu. Langit Toraja sore itu tidak biasa. Bukan sekadar jingga senja, tapi seperti mereh darah yang membeku di cakrawala. Di hadapan Dama menjulanglah tebing hitam kehijauan, ditumbuhi lumut tua dan akar pohon yang merayap seperti urat nadi bumi. Lokome Bali, tempat pemakaman purba yang telah dilupakan oleh adat dan manusia. Dama adalah seorang arkeolog muda. Ia tidak datang untuk ziarah, ia datang mencari sesuatu. Bukan tulang, bukan artefak, tapi rahasia. Dan ketika tangannya menyentuh celah sempit di sisi utara tebing, ia mendengar sesuatu. Bisikan menyeramkan, pelan, Dama. Ia menoleh cepat. Kosong, hanya angin. Tapi suara itu seperti merayap masuk ke dalam tulangnya. Malam itu, suara itu kembali. Dalam mimpinya, ia melihat dua tengkorak kecil. Matanya merah menyala, menangis darah. Dan mereka memanggil namanya. Suara dua anak kecil serempak menyeramkan. Pulang Dama. Keesokan harinya, Dama kembali. Dengan senter, kamera, dan keberanian yang semakin menipis. Ia merangkak masuk ke celah itu. Semakin dalam, semakin gelap. Semakin ia merasa bahwa tempat ini tidak menerima tamu. Dan di ujung celah, ia menemukannya. Sebuah ruang batu, kecil, sepi. Dan di tengahnya, dua tengkorak anak-anak tersusun rapi di rak kayu tua. Tapi gigi mereka bukan milik manusia. Se-FX-nya kamera mati, lalu suara kuku menggores batu. Tik, tik, tik. Senter berkedip, napas memburu. Di sudut ruang, Dama melihat mereka. Dua sosok kecil berdiri diam. Tengkorak putih tanpa kulit. Matanya menyala. Se-FX-nya napas berat. Suara dua anak serempak. Kami belum mati. Dama menjerit. Ia berlari keluar celah itu, tapi tidak sebelum sesuatu mencengkram tangannya. Tangan mungil, dingin, dengan kuku yang menusuk dagingnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Karena dari bawah lantai rumah panggung terdengar ketukan. Ia ketuk seirama, pelan, dan bisikan itu kembali. Bisikan anak kecil yang mengerikan. Kami belum mati Dama, kami lapar. Ini baru permulaan. Semakin lama, suara itu menjadi semakin dahsyat dan terus menggema di telinganya bagaikan menghantui. Malam belum habis, tapi suara itu, tok, tok, tok,
Tok, tok, masih datang dari bawah ranjang. Dama tidak tidur sejak ia keluar dari celah loko Mebali. Suara itu 5 ketukan, selalu 5. Lalu bisikan. Kami belum mati, Dama. Saat fajar menyentuh lereng, Dama berjalan dengan langkah goyah ke rumah adat di jantung desa. Di sana, duduk seorang nenek tua, tubuhnya bungkuk, matanya seperti kaca yang pernah menyaksikan kematian. Namanya Nek Tandung. Kau buka celah itu ya? Tanyanya tanpa menoleh. Kau bangunkan yang seharusnya tetap terkubur. Dama hanya diam. Ia tahu sesuatu yang jauh lebih tua dari dosa telah dibebaskan. Nek Tandung bercerita tentang sepasang anak kembar lahir tanpa tangisan, tapi tertawa setiap malam bulan gelap. Mereka tidur sambil berdiri, mencagar dinding dan minum darah ayam hidup-hidup. Ketika ibu mereka gantung diri di pohon, tetua adat memutuskan, ini bukan manusia. Maka 2 peti dibuat dari kayu terkutuk. Anak itu dikubur hidup-hidup di loko Mebali. Tanpa upacara, tanpa tanda, hanya larangan. Jangan pernah ganggu tebing itu. Tapi Dama telah membuka segel itu. Dan kini mereka lapar. Di rumah tongkonan milik kerabat ibunya, Dama tidur bersama anak kecil. Sampai ia terbangun oleh suara garukan. Ia melihat dari sela lantai kayu keluar 2 jari kecil, panjang, menggaruk lantai dari bawah. Dama, Dama. Saat ia menoleh, anak kecil di sudut ruangan duduk sambil bergumam. Kami belum mati, kami belum mati, kami belum mati. Dan saat wajahnya mengadah, ia tersenyum dengan gigi yang bukan miliknya. Keesokan harinya, seekor babi ditemukan mati. Kepalanya hilang. Darahnya membentuk simbol 2 lingkaran dan 1 garis, tengkorak bermata 1. Para tetua memanggil To Mangkasala, penjaga ritus pembersih jiwa, karena roh itu bukan hanya keluar dari tebing, mereka kini berburu tubuh baru. Dan yang pertama mereka incar adalah Dama. Pagi itu, sungai Mata Alo mengalir tenang seperti biasa. Tapi saat kabut belum terangkat dari pepohonan, sesuatu mengambang perlahan di permukaan air. Tubuh manusia terlentang. Matanya terbuka, rahangnya patah. Seolah ia berusaha berteriak, tapi tak sempat. Namanya Kalingga. Ia pria biasa, tapi ia lewat loko Mebali 3 hari lalu. Dan kini, ia mati dengan cara yang tidak biasa. Warga diam, polisi desa bingung. Tapi Nek Tandung tahu. Itu baru permulaan, katanya. Mereka mencium bau jiwa kita. Hari itu,
para tetua adat mengadakan sidang darurat. Dama duduk di tengah lingkaran. Wajahnya dikepung rasa bersalah. Kau buka pintunya. Sekarang mereka bebas mencari tubuh baru. Mereka berkata, Dama harus kembali ke gua, harus membawa alat ikat roh, harus memohon ampun pada dua tengkorak yang tidak ingin dibangunkan. Tapi malam sebelum itu, teror datang lebih dulu. Di rumah tongkonan tempat ia menginap, terdengar langkah kaki mungil dari atap, dari lantai, dari dinding. Tap, tap, tok, tok, tok. Dan dari langit-langit menetes darah. 1 tetes, 2 tetes. Dama mendongak dan melihat 2 wajah anak-anak tanpa kulit menempel di atap bambu. Mereka menatapnya dan berbisik, "Sekarang giliranmu, Dama." Keesokan harinya, Dama kembali ke Loko Mebali bersama 2 pemuda desa, membawa dupa, darah ayam, batu pengikat roh, dan keberanian yang hampir habis. Di dalam gua, peti tengkorak sudah terbuka, tulang-tulang berserakan, dinding tercakar, dan 1 tulisan muncul dalam darah kering. Kami belum mati. Kami belum tidur. Kami akan pulang lewat tubuhmu. Saat Dama mencoba melakukan ritual, semua api padam. Suara anak-anak terdengar serempak dari segala arah. Kami ingin Dama. Kami ingin tubuh. Salah satu pemuda terlempar ke dinding. Yang satu lagi, suaranya ditelan udara. Dama hanya bisa berlutut dan memohon, "Maafkan aku." Dan tiba-tiba semuanya diam. Api menyala kembali. Tengkorak kembali tersusun rapi dalam peti. Untuk sementara, mereka kembali tidur. Tapi saat Dama keluar dari gua, ia mendengar kabar terbaru. Mayat kedua ditemukan. Seorang anak 5 tahun tergantung di pohon. Matanya terbuka. Tangannya menggenggam batu kecil dengan simbol 2 lingkaran dan 1 garis. Malam itu, angin berhenti. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gerak dari pepohonan bambu. Bahkan alam ikut menahan napas. Karena mereka tahu, kutukan telah bangkit sepenuhnya. Dama tahu, ia bukan lagi hanya pembuka jalan, tapi jembatan antara yang hidup dan yang mati. Ia membawa sebuah batu dari gua yang kini tak bisa lagi dicuci. Noda hitamnya tetap melekat. "Pasang niambah," kata Netandung. Tempat ruh bersuara saat mereka tak bisa tidur. Dan tiba-tiba mereka mulai berbicara. Suara anak-anak lembut namun menghantui mengalir langsung ke dalam kepala. "Dama, Dama, kami belum tidur." Suara itu nyata dari dalam batu, dari dalam kepala Dama. Mereka tidak sekedar berbicara, mereka meminta. "Kami bukan pembunuh, kami dibunuh, Dama.
Tolong lepaskan kami, atau kami akan ambil tubuhmu." Malam itu, langit-langit rumah bergoyang. Dua sosok kecil tanpa kulit duduk di sudut ruangan. Mereka tidak bicara, tapi matanya putih tanpa bola. Esoknya, Dama dan Netandung menemui Puang Layuk, penjaga rahasia tua yang membuka kebenaran. Mereka adalah Tau Talusole, dua anak kembar yang dibunuh untuk menutup dosa para leluhur. Bukan dikubur dengan hormat, tapi disegel agar rahasia tidak bocor. Dan dalam mimpi, Dama melihat sendiri seorang pria tua memukul kepala bayi, menyumpal mulut mereka, menutup peti dengan tangannya sendiri. Wajah pria itu adalah kakek Dama. Kini, ruh dua anak itu ingin keadilan. Mereka menuntut darah. Mereka ingin tubuh. Di desa kejanggalan terjadi. Kambing mati tergantung. Anak-anak berbicara dengan teman tak terlihat. Dan suara tawa anak-anak terdengar dari gua. Para tetua berkumpul. Wajah mereka dipenuhi kematian. Tutup kembali petinya, atau serahkan tubuh sebagai tukarannya. Semua mata mengarah pada Dama. Tapi suara dari dalam kepalanya berkata, bisikan kembar mengancam, namun tenang. Kau tahu siapa pelakunya, Dama. Jika tidak kau serahkan, kau yang akan kami pakai. Tapi malam belum selesai. Dama harus memilih mengubur rahasia atau menyerahkan darah. Malam kelima. Dama tak lagi memejamkan mata. Bukan karena takut, tapi karena tahu kalau ia tidur, tubuhnya bukan lagi miliknya. Dua suara dari dalam kepalanya kini tak berbisik lagi. Mereka memerintah. Kami sudah dikubur hidup-hidup. Sekarang waktunya kau pilih siapa yang akan menggantikan kami. Di desa, kegelapan menjadi biasa. Lidah membusuk, anak hilang, bahkan matahari pun tak bisa mengusir rasa dingin dari bayang-bayang Loko Mebali. Netandung, pembuka jalan roh, melemah hari demi hari. Ia tahu kutukan ini bukan lagi bisa disucikan, tapi harus ditebus. Maka malam itu Dama menuju ke makam kakeknya, Tandung Malangkah. Ia tidak membawa doa, tidak pula air suci. Ia membawa batu pasang niamba, darah ayam hitam, dan kehendak untuk membuka kebenaran. Perintah itu bukan lagi bisikan, tapi dorongan dari tubuhnya sendiri. Batu meledak, serpih berhamburan. Udara busuk menembur, dan di balik tengkorak tua itu tersembunyi dua jari kecil. Jari anak-anak. Dipotong, dikubur, disembunyikan. Dan suara mereka berubah, lebih dalam, lebih nyata. Dia memotong kami, dia yang menyegel kami. Sekarang kami akan utuh kembali, dan satu tubuh lagi harus kami pakai. Keesokan harinya, Dama memanggil para tetua. Buka makam kakekku, katanya. Kalian sembunyikan darah, kalian tutup kebenaran dengan tanah. Mereka menolak, tapi roh tidak menunggu. Malam itu, rumah Puang Layuk terbakar. Tubuhnya ditemukan terlipat, tangan putus, mata kosong. Dan tulisan di dinding rumahnya, 3 darah harus tertumpah, 2 telah diambil, 1 masih bersembunyi. Desa akhirnya percaya, kutukan bukan datang dari roh, tapi dari dosa manusia. Di gua Loko Mebali, kini Dama duduk sendiri. 2 anak kembar berdiri di depannya.
Tidak lagi tengkorak, tapi tubuh yang hampir sempurna. Dan mereka berkata, "Kali ini serentak, jelas dan penuh niat. Kau telah memilih kami, Dama. Kini tinggal satu langkah terakhir. Serahkan tubuh terakhir, atau tubuhmu sendiri akan jadi milik kami." Tapi pengorbanan belum berakhir. Dama harus memilih siapa yang akan dikorbankan agar kutukan benar-benar berakhir atau menyebar ke seluruh Toraja. Malam ke-6, kabut menebal, dan waktu hampir habis. Di dalam gua Lokomobali, Dama duduk bersimpuh. 2 anak kembar kini berdiri. Tubuh mereka bukan lagi tengkorak, tapi daging belum sempurna yang menuntut penyelesaian. Kami tinggal butuh satu tubuh lagi, tubuh terakhir. Dama tahu siapa yang dimaksud. Ia sendiri. Kalau aku menyerahkan tubuhku, kalian akan berhenti? Iya, tapi kalau kau tidak, kami akan ambil siapapun yang perlu. 1, 2, atau 100. Dama menggenggam belati. Tangannya gemetar. Tapi sebelum ujungnya menyentuh dada, "Dama! Dama!" Suara tua menggema dari pintu gua. Nek Tandung datang bersama para tetua dan warga desa. Mereka sudah tahu. Mereka sudah lihat. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kutukan ini. Suara Nek Tandung melangkah ke depan. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh keputusan. Biar aku yang dulu tahu kejahatan Tandung Malangka. Tapi diam. Dama menjerit, "Tidak, Nenek, ini bukan salahmu." Tapi 2 anak kembar itu hanya menatap Nek Tandung. Mereka tahu darah yang perlu bukan dari pelaku, tapi dari saksi yang membiarkan. 2 anak menyentuh kepalanya. Dan dalam sekejap tubuh mereka menyatu. Menjadi satu anak utuh, bernyawa, bernapas, berpijak di dunia nyata. Kami bebas, tapi keadilan selalu minta harga. Gua berguncang, batu runtuh. Dama terseret keluar oleh warga. Saat suara terakhir berhenti, hanya Dama yang selamat. Beberapa bulan setelahnya, desa Bunturanu berubah sunyi. Lokomobali ditutup, tapi anak-anak yang lewat di dekat tebing masih kadang dengar tepuk tangan kecil dan lagu yang tak pernah diajarkan siapapun. Kami tidur di tanah yang gelap. Kini kami bermain di atas darah. Siapa diam, akan kami panggil pulang. Pesan moral cerita, diam atas kejahatan adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Kisah 2 tengkorak di Lokomobali mengajarkan bahwa dosa yang disembunyikan tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan, jika pelakunya sudah lama mati, kebenaran akan terus menuntut keadilan. Dalam kehidupan nyata, suara yang membungkam kejahatan, baik karena takut, setia, atau apatis, dapat berujung menjadi warisan luka lintas generasi. Sebab, dalam setiap kejahatan yang dibiarkan, selalu ada korban yang diam-diam menunggu untuk didengar. Dan ketika suara mereka tak pernah diangkat, mereka akan berbicara lewat cara lain. Itulah kisah kelam dari Tanah Toraja, tentang 2 tengkorak, yang tak sekadar menjadi simbol kematian, tapi juga keadilan yang dikubur hidup-hidup. Jika kalian merasa merinding, atau seperti sedang diawasi saat mendengarkan cerita ini, mungkin mereka juga sedang mendengarkanmu dari balik tirai malam, dari bawah tanah yang belum tenang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya dari berbagai penjuru Indonesia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, beberapa rahasia lebih baik tidak pernah digali.